Halo, perkenalkan kelompok kami untuk Final Project Digital Business. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayundi Prasetyo. Nama saya Dina Nafisa Adilah. Perkenalkan, nama saya Dimas Santoso. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai analisis transformasi bisnis pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang bisa kita kenal dengan sebutan JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Didirikan tahun 1990, JNE melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan, terutama import atas kiriman pakawaktu melalui gudang rush handling. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Didirikan pada tanggal 26 November tahun 1990 oleh Haji Suprapto Spamo bersama Johari Zain, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen, serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan 8 karyawan dan modal sebesar 100 miliar. Nilai-nilai dasar yang dianut JNE adalah jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan visioner. Sedangkan filosofinya yaitu efektif, efisien, fleksibel, dan seimbang. Tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir beberapa negara Asia atau ACCA yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya, Tiki, dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah sendiri. Karena itu, keduanya menjadi saingan dan akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE meluncurkan logonya sendiri pada tahun 2000 dan berpisah dari Tiki. JNE lalu berusaha melakukan inovasi dengan memberikan layanan yang berbeda dengan Tiki. Kesan awal, masyarakat menganggap layanan JNE lebih mahal dari yang lainnya. Ini karena segmen yang dibidik memang segmen premium. Pengembangan produk dan layanan yang berbeda di JNE antara lain menyediakan jasa kurir, logistik, jasa pengiriman uang, hingga jasa kargo. Sebagai sister company dengan Tiki, secara etika bisnis, JNE menghadapi kesulitan tidak boleh beradu harga dan layanan dengan Tiki. Namun, ternyata industri pengiriman berkembang dan pasarnya ikut membesar sehingga JNE tidak perlu berebut pasar. Perlahan-lahan, JNE menemukan banyak layanan baru yang tidak terpikir sebelumnya. JNE lalu membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operation Sorting Center. Tahun 2004, JNE membeli gedung baru lagi yang merupakan kantor pusat JNE. Kedua gedung tersebut berada di Jakarta. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan bisnis JNE semakin baik, bahkan di atas rata-rata pertumbuhan industri. Industri sendiri bertumbuh hanya sebesar 10-15%. Namun bisnis JNE tumbuh hingga 20% setiap tahunnya. Peluang yang terus tumbuh ini mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini, titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih terus bertambah, dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang. Lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubungkan dengan sistem komunikasi online dikawal oleh sistem dan akses situs informasi yang efektif serta efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. JNE banyak melakukan inovasi-inovasi unggul lainnya. JNE sekarang membuka bisnis baru yakni tracking. Ini adalah layanan pengiriman barang-barang kebutuhan pokok. Layanan tracking ini dilengkapi dengan GPS agar terpantau. JNE juga bekerja sama dengan perusahaan pengiriman barang UPS. Konsumen bisa mengirimkan barang ke luar negeri lewat UPS ini.
JNE mengedepankan sumber daya manusia sekaligus teknologi sebagai bagian dari pengembangan, dari mesin X-ray, GPS, hingga alat komunikasi satelit. Produk yang dimiliki oleh JNE dibagi menjadi 3 kategori, yaitu JNE Express, JNE Logistik, dan JNE Freight. Pada kategori JNE Express, terdapat 18 produk, yaitu JNE, Super Speed atau SS, Pesona atau pesanan oleh-oleh Nusantara, Yes atau yakin esok sampai, Rek atau reguler, Oke atau ongkos kirim ekonomis, JNE Loyalty Card atau JLC, Jessica, Money Remittance, JNE Pickup Point atau JNE Pipo, Adbox, Diplomat, JNE Online Payment atau JOP, JNE Online Booking atau JOB, JNE Tracking atau JTR, International Service, MyJNE, dan Popbox. Pada kategori JNE Logistik terdapat 3 layanan, yaitu angkutan darat, angkutan laut, dan pergudangan. Kemudian pada kategori JNE Freight terdapat 3 layanan, yaitu jasa kepabeanan, air freight, dan ocean freight. Selanjutnya yaitu mengenai proses bisnis dari JNE itu sendiri. Nah, proses bisnis secara umumnya, yang pertama yaitu konsumen mengantar paket ke agen atau subagen atau counter JNE terdekat. Selanjutnya yaitu agen menampung paket konsumen hingga di pick up oleh petugas JNE cabang setempat. Selanjutnya yaitu pada status manifest. Paket tiba di kantor JNE cabang untuk dilakukan sortir alamat tujuan, layanan paket, yaitu OK, REC atau YES, packaging, input database AWB atau CONOT, dan pengecekan lainnya. Selanjutnya yaitu pada status in transit. Paket tiba di warehouse JNE Jakarta untuk diproses update status AWB dan transit untuk selanjutnya diproses ke tujuan JNE cabang paket tersebut. Media bisa dengan menggunakan pesawat atau kargo darat. Selanjutnya yaitu pada status received in destination, paket tiba di kantor JNE cabang dan dilakukan proses update status AWB. Proses sortir dilakukan kembali berdasarkan alamat tujuan dan layanan paket. Paket didistribusikan ke agen dan subagen JNE. Yang selanjutnya yaitu pada status delivered. Kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Lalu selanjutnya JNE cabang mendistribusikan paket ke seluruh agen atau subagen yang berada di area kirimnya. Dan yang terakhir, yaitu kurir mengantarkan paket ke alamat penerima, statusnya yaitu delivered. Nah, secara khususnya proses bisnis JNE, yaitu pada tahapan transaksi customer tel, customer mengemas kirimannya sendiri. Lalu petugas JNE menanyakan isi kiriman, nilai kiriman, alamat kiriman, servis yang digunakan, mengukur berat kiriman dan nilai kirimannya, sampai pada menuliskan setiap data di Konot Cash dengan lengkap dan benar, lalu membagi-bagi Konot sesuai peruntukannya. Untuk kiriman kargo, tracking, dan sepeda motor dituliskan di Konot Tracking. Selanjutnya bisa dibaca secara menyeluruh sendiri. Selanjutnya yaitu pada tahapan pengemasan, penyimpanan sementara, dan pelaporan keuangan harian kiriman di counter agen atau kantor perwakilan. Yang pertama yaitu kiriman dikemas dengan 3 jenis plastik, yaitu ukuran dokumen kecil, dokumen A4, dan ukuran besar, sesuai dengan ukuran barang. Lalu jika kiriman besar dan tidak cukup dengan plastik JNE yang ada, maka kiriman tidak dikemas ulang, cukup dirapihkan dan dengan lakban untuk keamanan. Sampai pada pelaporan keuangan dilakukan secara otomatis dengan cash register, Orion, counter atau kantor perwakilan agen yang sudah online. Pelaporan keuangan di agen yang belum online atau offline atau manual dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu pada tahapan operasional dimulai dengan tugas pick up akan melakukan serah terima dengan tugas taker operasional outbound di kantor JNE kota tersebut. Sampai pada kiriman yang telah dicetak akan didata dengan transit, kurir operasional inbound akan mendelivery kiriman sesuai dengan alamat tujuan langsung.
atau melalui kantor perwakilan kota tujuan. Nah, untuk jasa kiriman intracity atau belikan, terdapat proses bisnis pada tahapan transaksi dan pengemasan. Diawali dengan pengguna belikan membeli amplop belikan di counter dan tempat bertanda khusus dengan harga publish. Lalu sampai pada petugas counter memberikan bukti pengirimannya dengan menyobek yang ada pada amplop belikan. Lalu pengiriman tersebut tidak dibayar lagi. Nah, untuk jasa pindah atau moving, pada tahapan peralatan saksi, dimulai pada petugas JNE atau agen melakukan survei ke lokasi pengiriman untuk melihat jenis kiriman, jumlah berat, dan menentukan penanganannya. Lalu sampai pada sales dan marketing JNE kota tersebut berkoordinasi dengan operasional JNE kota tersebut atau bagian tracking JNE pusat untuk menentukan tarif moving dan penanganannya, lalu mengkonfirmasi kepada petugas JNE. Nah, pada tahapan transaksi dan operasional moving, dimulai dengan petugas JNE atau agen menuliskan data secara lengkap dan benar pada count tracking-nya, lalu sampai pada pelaporan keuangan dilakukan oleh petugas JNE atau agen secara manual di buku laporan khusus moving. Nah, untuk pesona atau pesanan oleh-oleh Nusantara, tahapan transaksinya dimulai dengan petugas JNE atau agen melakukan transaksi pesona sesuai ketentuan. Lalu pada tahapan operasional dimulai pada JNE cabang lokasi produk yang dipesan akan memesan kepada vendor di kota tersebut. Lalu sampai pada JNE cabang tujuan pengiriman produk akan mendelivery pesanan ke alamat tujuan. Nah, untuk jasa pulsa elektrik JNE dimulai pada counter yang melayani layanan ini bertanda khusus dan customer memesan pulsa elektrik sesuai operator dan besarnya pulsa. Sampai pada petugas JNE menuliskan data transaksi pada nota khusus penjualan pulsa elektrik. Jadi, saya akan menjelaskan teknologi yang akan dikembangkan. Sistem yang dapat diterapkan dan dikembangkan itu ada IoT, kemudian ada machine learning, dan cloud computing. Untuk IoT sendiri, pengertiannya itu adalah suatu konsep atau program di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT ini saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical, kemudian internet, dan QR atau quick response. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID sebagai metode komunikasi. Selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR kode yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT ini sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google yang terbaru, yaitu Google AI dan Amazon. Selanjutnya untuk teknik machine learning itu adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin itu dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu program ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning itu juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang diperoleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning itu pun sangat beragam tergantung dari apa yang dipelajari. Untuk komputasi awan sendiri, yaitu adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi itu merupakan metafora dari internet. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan
sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang didedikasikan oleh IEEE Internet Computing, adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer dinding, atau sensor-sensor dan monitor lain-lain. Jadi untuk sistem IoT yang akan kita kembangkan yaitu dengan melakukan pengiriman self-service dengan teknologi IoT yang dilengkapi bernama sensor dan face recognition dan scanning barcode gitu. Dengan hal tersebut bisa melakukan pengiriman dengan mudah. Jadi maksudnya untuk sistem IoT ini nantinya bisa dikembangkan atau diciptakan suatu sistem di mana akan mempermudah pengirim untuk melakukan pengiriman barang, yaitu hanya dengan melakukan pengisian online untuk pengisian alamat dan lain-lain. Kemudian diberi nomor resi dalam bentuk barcode scanning. Setelah itu paket bisa diambil ke rumah oleh kurir atau si pengirim bisa langsung ke drop off point. Nah, nanti si pengirim atau kurir yang sudah mengambil paketan tadi bisa langsung ke drop off point, dan di sana sudah tersedia sensor yang bisa men-scan berat dan volume dengan barcode tersebut. Lalu untuk tagihannya langsung masuk ke aplikasi. Kemudian untuk face recognition-nya, jadi kita tuh bisa menggunakan sensor wajah ketika kurir sudah mengantar paket dan si penerima sudah menerima barang agar tervalidasi siapa penerima paket tersebut. Selanjutnya untuk machine learning, kami akan mengembangkan dengan membuat alat pendeteksi isi paket agar dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan pengelompokannya, dan ditambah dengan menciptakan serta memanfaatkan teknologi robotik untuk membantu pengepakan dan pemindahan barang agar meningkatkan efektivitas waktu di warehouse. Jadi maksudnya ini menciptakan alat pendeteksi isi paket, terus dipisah-pisahkan sesuai dengan pengelompokannya, yaitu nanti paket yang sudah masuk ke drop off point kemudian dibedakan mana yang mudah pecah atau tidak dan mana yang makanan atau bukan. Jadi setelah itu langsung dikelompokkan oleh mesin tersebut. Jadi waktu yang digunakan itu lebih efektif dan lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia. Kemudian juga mengembangkan machine learning dengan menciptakan teknologi robotik untuk membantu pengepakan dan pemindahan, di mana nantinya robot-robot ini mampu memilih serta mengemas barang di gudang dengan waktu hanya sekitar 3 menit. Pada sistem yang konvensional, para pekerja manusia biasanya hanya sekitar 3 menit. Pada sistem yang konvensional juga, manusia itu biasanya menghabiskan sebanyak 50.000 langkah setiap hari. Dengan teknologi ini, para pekerja manusia itu bisa lebih santai karena hanya dengan melakukan 2.000 langkah per hari, jadi lebih efektif. Kemudian selanjutnya cloud computing. Dengan memanfaatkan cloud computing, maka dapat diciptakan robot di mana robot tersebut dapat melakukan pengiriman paket jarak jauh agar paket bisa sampai tujuan tepat pada perkiraan estimasi waktunya. Nah, maksud pengembangan cloud computing ini jadi bisa dikembangkan seperti perusahaan Alibaba, yaitu menciptakan robot untuk jasa pengiriman jarak jauh. Robot ini sanggup membawa 50 paket sekaligus dan menempuh jarak hingga 62 mil atau 100 km dalam sekali pengisian daya. Dengan didukung teknologi yang bisa membuat robot belajar dengan cepat, robot intelijensi ini dapat menjadwalkan rutenya bahkan di lingkungan yang ramai sekalipun. Dengan teknologi pemosisian high definition, robot dapat beroperasi bahkan saat sinyal GPS lemah maupun kondisi tidak ada sinyal. Nantinya robot juga mampu mengidentifikasikan hambatan serta memprediksi arah pergerakan kendaraan beberapa detik sebelumnya guna meningkatkan keselamatan.
Dan konsumen dapat menggunakan aplikasi untuk memilih jadwal pengiriman yang diinginkan di hari pemesanan. Setelah robot tiba di tujuan yang ditentukan, pengguna dapat mengambil paketnya hanya dengan memasukkan kode unik yang diterima melalui aplikasi. Jadi dengan begitu paket bisa sampai tujuan tepat pada waktunya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.